Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Talia Noksitani dengan NIM 857166572. Pada video kali ini saya akan melakukan praktek pratikum IPA DSD tentang gaya. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka jurusan S1 PGSD semester 7. Adapun materi pertama yang akan saya lakukan yaitu tentang gaya, tentang listrik statis. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah yang pertama penggaris, yang kedua potongan kertas, yang ketiga rambut yang kering. Untuk prosedurnya, yang pertama kita ambil penggaris, kemudian kita gosokkan penggaris ke rambut beberapa kali. Aku nggak mau Ini adalah contoh dari gaya listrik statis. Sekian, terima kasih. Yang kedua adalah gaya magnet. Adapun tujuan dari pengamatan ini yaitu untuk mengetahui apakah komponen-komponen ini termasuk ke dalam gaya magnet. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama adalah tulis, yang kedua tabel pengamatan, yang ketiga ada magnet, jarum jahit, aluminium, seng, benang jahit, potongan plastik, dan isolasi plastik. Untuk caranya adalah yang pertama kita ambil magnet, kemudian kita dekatkan. Kita lihat apa yang terjadi di saat magnet kita dekatkan, ternyata jarum jahitnya menjadi lengket. Ini mengartikan bahwa jarum jahit bisa ada gaya magnetnya. Yang kedua, kita cobakan kepada aluminium. Apakah aluminium ini bisa tertarik oleh magnet? Tidak. Kemudian kita cobakan kepada seng. Tertarik. Kemudian kita cobakan kepada benang jahit. Tidak tertarik. Kita cobakan kepada potongan plastik. Juga tidak tertarik. Kita cobakan juga ke isolasi plastik, juga tidak tertarik. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yang ketiga ada gaya gesek. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama adalah alat tulis, kemudian tabel pengamatan, satu buah neraca pegas, satu buah benda. Untuk tata caranya adalah yang pertama kita ukur dulu di saat benda diam apakah skala neracanya berpengaruh. Ternyata tidak, neraca pegasnya 0. Kemudian saat akan bergerak kita coba tarik, skalanya 0,5. Kemudian kita coba di saat bergerak 1,0.
Kita ulang kembali untuk memastikan. Saat tidak ditarik, skalanya 0. Kemudian saat ditarik, skalanya 0,5, betul. Kemudian sesudah bergerak. Satu kembali. Sekian, terima kasih. Yang keempat, gaya pegas. Adapun alat yang digunakan yaitu yang pertama ada karet gelang, kemudian ada beban. Kita gantungkan. Mula-mula di saat karet gelang ini diberikan beban juga mengalami penarikan, dan kita coba di saat kita tarik. Semakin berat bendanya, semakin panjang juga tarikan pegasnya, dan dia akan kembali ke semula. Ini merupakan contoh dari gaya pegas. Yang kelima ada gaya berat. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama ada alat tulis, yang kedua tabel pengamatan, yang ketiga ada penggaris, yang keempat ada gelang karet, yang selanjutnya adalah beberapa beban yang sudah saya timbang. Ada yang 100 gram, 200 gram, 300 gram, 400 gram, dan 500 gram. Untuk prosedur percobaannya adalah yang pertama kita ambil karet gelang, kemudian kita kaitkan ke plastik ini sebagai tempatnya, kemudian kita gantungkan. Yang pertama akan kita ukur adalah massa berat ini 100 gram. Kita akan memperhatikan berapa daya beratnya. Yang pertama sebelum ada beban adalah 5 cm. Kemudian saat kita masukkan 100 gramnya, karetnya berubah menjadi 6 cm. Kemudian kita ganti bebannya menjadi 200 gram. Kita ukur, ternyata 8 gram. Kemudian kita ganti bebannya menjadi 300 gram. Kita ukur kembali 11 gram. Kemudian kita ganti bebannya menjadi 400 gram. Kita ukur kembali 13 cm. Yang terakhir kita ganti bebannya menjadi 500 gram. cm. Baiklah teman-teman, itu adalah hasil dari praktikum IPA tentang gaya. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari praktikum yang telah saya lakukan tentang 5
gaya yang pertama ada di gaya listrik statis adalah penggaris plastik setelah digunakan untuk menyisir rambut kering lalu didekatkan pada potongan kertas kecil-kecil, maka kertas tersebut akan tertarik dan menempel pada penggaris. Hal ini terjadi karena gesekan penggaris dengan rambut mampu menghasilkan gaya listrik statis. Gaya listrik statis inilah yang menyebabkan potongan kertas itu menempel pada penggaris. Untuk kesimpulan gaya gesek yang dapat saya simpulkan yaitu yang pertama, gaya gesek terdapat pada dua benda yang saling bersentuhan. Gaya gesek memiliki arah berlawanan dengan arah gerak benda. Kemudian gaya gesek semakin besar jika permukaan benda yang bersentuhan kasar dan gaya gesek berkurang jika permukaan benda yang bersentuhan licin. Dan untuk gaya pegas, kesimpulannya adalah berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, ternyata semakin besar gaya yang bekerja pada suatu pegas, maka semakin besar pula pertambahan panjangnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh besarnya massa benda yang mempengaruhi besarnya gaya tarik pegas, di mana gaya tarik pegas berbanding lurus dengan massa benda. Besarnya konstanta pegas tergantung daripada jenis pegas yang bekerja. Kemudian ada di gaya berat. Kesimpulannya adalah dari pengamatan yang telah dilakukan bahwa semakin berat beban yang diterima, maka karet gelang akan semakin memanjang dikarenakan adanya gaya berat atau gaya gravitasi. Setiap benda mempunyai gaya berat. Besar gaya gravitasinya tergantung berat benda tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.